Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Muhammad Amir. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di video kali ini saya akan menerangkan kepada para santri tentang bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi dan bagaimana cara menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang jumlahnya ada 9, antara lain yaitu jujur, adil, berani, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan juga saya akan melakukan kuis kepada para santri, kuis untuk memberikan contoh dan mempraktekkan bagaimana contoh nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya para santri nggih. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan anti korupsi dan apa pentingnya pendidikan anti korupsi bagi sampean, bagi para santri, dan juga nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang jumlahnya ada 9: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi sebelum saya masuk ke bahasan inti yaitu nilai-nilai pendidikan anti korupsi, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu pendidikan anti korupsi bagi sampean, bagi para santri, bagi masyarakat umum, dan lain-lain. Di pendidikan anti korupsi itu sebuah gerakan atau sebuah cara dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini ya, kayak sampean ini CMTS, masih SMA atau bahkan masih SD, itu mulai sejak dini harus menimbulkan atau mencintai atau menumbuhkan nilai pendidikan anti korupsi. Soalnya itu penting rek. Pendidikan anti korupsi itu penting bagi sampean. Tidak cuma buat masyarakat umum, tapi bagi santri itu penting pisan. Di pondok itu ya pasti ada. Sampean itu pasti pernah dipasrai tentang keuangan kelas misalnya, keuangan kamar, asrama, dan lain-lain. Jadi sampean itu penting mengetahui pendidikan anti korupsi. Tuh, pengertian pendidikan anti korupsi itu tadi, itu budaya atau gerakan atau cara untuk menumbuhkan nilai anti korupsi. Tuh, materi atau penjelasan tentang pendidikan anti korupsi. Terus kemudian penjelasan korupsi itu sendiri, sampean itu ya pasti ngerti, pasti tahu korupsi itu apa. Korupsi itu secara garis besar definisinya itu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada sampean, misalnya kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aku jenenge korupsi rek. Korupsi itu menyalahgunakan wewenang, misalnya sampean ditunjuk sebagai ketua, tapi sampean menyalahgunakan jabatan ketua tersebut untuk korupsi, cuci uang, misalnya pencucian uang. Nah, itu jenenge sampean wis korupsi. Itu pengertian dari korupsi. Terus kemudian 9 atau nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu ada 9, jumlahnya ada 9. Yang pertama yaitu jujur, terus peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, berani, dan adil. Iku 9 nilai pendidikan anti korupsi. Yang pertama iku jujur. Jujur, nilai pendidikan anti korupsi yang pertama iku jujur. Sampean ketika melakukan sesuatu itu harus jujur rek. Sampean ndak boleh bohong. Sampean ndak boleh bohong di orang tua misalnya. Jadi sampean itu harus jujur. Contoh kecil sampean itu harus ketika ditanya oleh orang yang tersesat wis lah. Orang yang tersesat mau tanya arah kota ini kemana, sampean itu harus jawab jujur rek. Ojo ngapusi, ojo bohong. Lek sampean itu jawab bohong, wonge iku kesasar engko. Tersesat engko orangnya. Iku ya iso membahayakan orang tersebut. Jadi sampean ketika sampean melakukan perjalanan hidup wis lah, cara kasarane perjalanan hidup, sampean itu harus jujur, harus mempunyai sifat jujur. Soalnya jujur itu ya penting buat diri sampean, penting bagi orang lain, orang-orang sekitar sampean. Iku akan mendapatkan efeknya sampean jujur, itu pasti menerima manfaatnya orang-orang di sekitar sampean. Terus setelah jujur iku peduli. Peduli iku penting. Peduli iku ya penting pisan gawe sampean mengantisipasi korupsi. Ketika sampean iku duwe rasa atau duwe sifat peduli, kok sampean ketika akan melakukan tindakan korupsi, sampean itu pasti merasa ndak enak, merasa bersalah. Soalnya masih banyak orang yang lebih miskin dari sampean, orang yang lebih susah dari sampean. Nah, itu ketika sampean duwe sifat peduli, sampean itu pasti merasa salah, pasti merasa ndak enak. Jadi sampean itu harus peduli ke sesama orang lain. Misalnya temennya sampean itu ndak punya uang, terus sampean itu punya jabatan dan ternyata di jabatan tersebut ada dana bantuan misalnya. Ada dana bantuan buat teman-temannya sampean sing ndak punya harta atau ndak punya uang. Nah, sampean itu harus membagikan bantuan tersebut secara adil. Nah, ketika sampean nanti membagikan bantuan tersebut, sampean itu wis pasti atau wis dinamakan sampean mempunyai sifat peduli. Nah, ketika sampean ndak peduli di orang lain, ndak peduli di diri sendiri sampean, kok sampean dipasrahi jabatan, sampean itu nanti pasti akan korupsi. Pasti itu pasti korupsi. Soalnya sampean tidak memperdulikan yang lain, sampean memperdulikan diri sampean sendiri, mementingkan diri sampean sendiri. Oh, iki ada uang 1 miliar misalnya, itu yang seharusnya buat bantuan malah sampean gunakan dengan seenaknya sendiri. Sampean buat beli mobil, aku ndak peduli sama yang lain, saya tidak mempermasalahkan yang lain. Itu bahaya buat sampean dan masyarakat sekitarnya sampean. Terus mandiri sampean anak pondok itu pasti mandiri, anaknya itu pasti mandiri, cuci baju sendiri, makan sendiri. Untuk lagu ya rek ya, bukan lagu ini, jangan nyanyi sampean. Terus disiplin itu ya penting. Apa maneh anak pondok itu harus memiliki sifat disiplin. Disiplin itu pengertiannya disiplin itu rek, mentaati peraturan, entah itu peraturan yang tertulis atau tidak tertulis, itu namanya disiplin. Disiplin sekolah misalnya, sekolah sampean itu harus disiplin, harus rajin masuk, belajar dan lain-lain, itu namanya sampean disiplin.
Kemudian tanggung jawab itu juga penting. Soalnya ketika orang dikasih jabatan itu harus memiliki rasa atau sifat tanggung jawab yang besar atau yang gede. Jawane gede, yang besar. Soalnya jabatan itu yo abot, yo berat, memikul jabatan itu ya berat. Jadi sampean harus punya rasa atau sifat tanggung jawab. Ketika sampean dikasih jabatan ndak tanggung jawab yo bermasalah nanti sampean. Pasti bermasalah sampean. Kemudian kerja keras. Sampean itu harus kerja keras, cekne biar sampean itu ndak melakukan cara yang salah. Utawa ndak mencari jalan pintas. Sampean itu harus bekerja keras. Contoh ketika sampean itu pengen beli mobil. Pengen beli mobil, sampean itu harus kerja keras. Sampean mencari pekerjaan, sampean dapat gaji, sampean tabung gajinya. Nah, itu sampean namanya pekerja keras. Kok sampean itu cari jalan pintas, misalnya ya pakai korupsi ketika punya jabatan atau ketika di pekerjaan sampean korupsi uang penghasilan pekerjaan kantore sampean. Nah, itu sampean itu ndak tanggung jawab, ya ndak pekerja keras, ya ndak peduli, ya ndak jujur. Itu wis double, kesalahannya sampean itu wis double. Oh, jadi yo kerja keras itu yo penting pisan. Terus sederhana. Nah, sederhana, sampean harus hidup sederhana, jangan berfoya-foya. Soalnya ketika sampean berfoya-foya nanti sampean kebingungan. Ketika sampean asik berfoya-foya ternyata nanti uangnya mendadak habis sampean berhubung sampean itu orangnya ndak sederhana, itu pasti juga ndak pekerja keras, ndak peduli dan lain-lain. Nah, itu nanti sampean pasti mencari jalan pintas juga dalam mencari harta atau kekayaan atau kesuksesan. Itu pasti sampean mencari jalan pintas lek sampean ndak sederhana. Jadi sampean uripe harus hidupe sampean itu harus sederhana. Jangan terlalu berfoya-foya menghamburkan harta. Apalagi menyalahgunakan hartanya rakyat. Itu tidak boleh. Neng Islam aja hukumnya haram. Jelas itu. Terus berani dan adil. Nah, berani, sampean itu harus berani dalam mengambil keputusan. Sampean itu harus berani dalam mencari solusi, misalnya mencari solusi masalah. Sampean itu harus berani menghadapi masalah sampean. Jangan takut, jangan lari dari masalah. Jadi sampean harus berani. Ketika misalnya sampean melakukan kesalahan, sampean misalnya sampean nanti jabat DPR, diamini aja. Misalnya nanti sampean jabat DPR. Nah, terus sampean itu melakukan kesalahan, sampean itu harus berani. Sampean itu harus berani bertanggung jawab menghadapi kesalahan sampean itu. Sampean jangan lari, jangan cara kasarane iku wis minggat lah, cara Jawane iku minggat. Ndak oleh koyo ngono, soalnya mayoritas itu banyak masyarakat yang kayak gitu. Punya masalah, punya hutang banyak, merantau, lari, ngilang, nggak ketemu kemana. Nah, itu penakut itu namanya, nggak berani. Sampean itu harus punya sifat berani. Berani itu penting, penting. Apa maneng bagi santri kayak sampean iki, sampean harus berani mendobrak pemikiran masyarakat, yang mana masyarakat itu berpikir santri itu kulot, gaptek dan lain-lain. Itu sampean harus berani mendobrak salah paham pemikirannya masyarakat itu. Itu contoh kecil kayak gitu. Terus adil. Nah, sampean itu harus adil kepada temen. Contoh kecil ketika sampean membagikan makanan, sampean itu harus adil. Dek temennya sampean porsinya segini, teman satunya porsinya segini, itu harus sama, harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Oh, ini keluarga saya,
saya masukkan ke kursi DPR misalnya. Itu ndak boleh kayak gitu. Itu secara lek dek bahasa ilmu pengetahuan itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. KKN. Bukan KKN yang kuliah itu, bukan. Oh, jadi paham kan apa itu nilai-nilai pendidikan anti korupsi? Kalau paham, saya akan melakukan atau menantang sampean kuis. Menantang kuis di sini di depan saya. Di depan saya ada kertas yang sudah saya lipat. Kertas di dalamnya tulisannya tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Seperti tadi yang saya terangkan, ya, jujur, adil, dan lain-lain. Nanti ketika sampean memilih kertas ini, ketika sudah sampean buka, satu persatu akan saya kasih pertanyaan tentang nilai-nilai yang sampean ambil di kertas ini. Contohnya yaitu adil, jujur. Nah, nanti saya akan kasih pertanyaan, adil itu menurut pendapat sampean itu kayak apa? Atau contohnya itu bagaimana? Nah, jadi silahkan monggo maju satu persatu. Silahkan diambil kertasnya. Ayo, monggo maju satu persatu aja. Satu persatu dulu. Nah itu, sampean kasih tahu deh kamera, sampean buka. Ayo, maju. Sampean dekatkan pisan deh kamera. Ayo. Ya, biar tidak panjang durasi. Nah, sudah kebagian semua kan? Ya, sudah kebagian semua. Nah, saya mulai kuisnya. Siapa yang dapat kertas bertuliskan tanggung jawab? Ya, siapa tadi yang dapat kertas tanggung jawab? Namanya siapa? Nabil. Namanya Nabil. Kelas berapa? Sekolah apa masih lulus? Kelas 3 MA. 3 MA. Nah, ayo sampean jelaskan apa itu tanggung jawab menurut sampean dan sebutkan contohnya. Di sini saya mendapatkan kuis tanggung jawab, yaitu diantaranya yaitu nilai-nilai pendidikan anti korupsi, yaitu diantaranya tanggung jawab. Saya akan menjelaskan tanggung jawab di sini. Bahwasannya ketika kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, seperti contohkan di sini tentang pendidikan anti korupsi. Orang yang korupsi itu rata-rata mempunyai jabatan. Rata-rata mempunyai jabatan dan bertanggung jawab. Kita ketika mempunyai jabatan harus bertanggung jawab. Semisal pekerjaan, tugas-tugas kita harus kita laksanakan, harus bertanggung jawab menjadi seorang jabatan gitu. Agar kita tidak korupsi. Ketika orang yang mempunyai jabatan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas jabatannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang korupsi. Seperti contoh bertanggung jawab di sini, yaitu kita seperti contohnya saya menjadi seorang ketua kelas. Contohnya saya kan di sini kelas 3 MA, menjadi ketua kelas, maka saya harus mengerjakan tugas-tugas
tanggung jawab saya sebagai ketua kelas di situ. Memimpin teman-teman untuk aktif gitu. Dan mengatur staf-staf saya harus bertanggung jawab dan juga harus adil juga sebagai pemimpin. Sudah, sekian dari saya. Ya, jadi barusan Mas Nabil menjelaskan tentang nilai pendidikan anti korupsi yang tanggung jawab, penjelasan yang cukup bagus dari Kang Nabil, contohnya juga bagus juga. Di berikutnya yaitu siapa yang dapat kertas keberanian atau berani. Ya, siapa namanya? Bara, Dek Bara, masih kecil kan, panggil Dek aja. Nah, Dek Bara, ayo monggo dijelaskan atau sampean jelaskan apa keberanian menurut sampean. Dan sampean kasih contoh, terserah sampean mau ngasih contoh kayak apa, terserah sampean, terserah Dek Bara. Sampean santri kecil itu harus berani ya. Ya, monggo dijelaskan. Berani sepengetahuan saya itu berani bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Action. Ya, itu tadi penjelasan berani menurut pendapatnya Dek Bara. Itu harus berani bertanggung jawab ketika ada masalah atau ketika melakukan kesalahan. Ini meskipun masih kecil, cukup bagus pendapatnya tentang berani. Berikutnya yaitu siapa yang dapat kertas bertuliskan jujur? Siapa namanya? Anwar. Kelas berapa? Kelas 3 SMK. SMK jurusan TKJ. Ya, monggo sampean jelaskan apa jujur menurut pendapat sampean dan sebutkan contohnya juga. Sampean sebutkan contohnya. Saya akan menerangkan tentang jujur. Jujur adalah suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataannya. Seperti contoh, saya diperintahkan oleh guru saya untuk melakukan A, ya saya harus melakukan A gitu. Action. Ya, barusan penjelasan dari siapa namanya? Dari Mas Anwar tentang kejujuran. Itu mengungkapkan kejadian sesuai dengan kenyataan, juga sudah dicontohkan sama Mas Anwar. Jadi ungkapannya yang cukup bagus dari Mas Anwar tentang kejujuran, yaitu mengungkapkan kejadian sesuai dengan kenyataan. Berikutnya yaitu siapa yang dapat kertas bertuliskan disiplin? Siapa namanya? Siapa? Noval. Ya, Mas Noval. Kelas berapa, Mas? Kelas 1 MA. 1 MA bahasa Alia. Ya, monggo sampean jelaskan pendapatnya sampean tentang kedisiplinan. Pendapatnya sampean disiplin itu apa? Sampean kasihkan contohnya juga. Ya, monggo Mas, sampean jelaskan. Action. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin. Disiplin yaitu menjalankan sesuatu berdasarkan peraturan yang ada di sekitar tempat tersebut. Seperti contoh, seperti saya sedang sekolah. Dan di sekolah tersebut ada peraturan-peraturan yang berlaku. Maka saya harus rajin, harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, dan mengerjakan PR kalau diberikan PR oleh guru. Ya, penjelasan yang bagus dari Mas Noval tentang disiplin, yaitu menjalankan dan mentaati peraturan
di lingkungan sekitar, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contohnya juga dikasih sama Mas Noval, yaitu harus disiplin ketika bersekolah, harus datang tepat waktu, harus mentaati peraturan, mengerjakan PR dan lain-lainnya. Penjelasan yang cukup bagus dari anak kelas 1 MA ya, yang masih kelas 1 MA. Kemudian berikutnya yaitu siapa yang dapat kertas peduli. Siapa namanya? Mas Haki. Kelas berapa, Mas? Kelas 3 SMK, jurusan akuntansi. Sama kayak saya, jurusan akuntansi. Meskipun saya sekolahnya yang bolong-bolong, sampean harus disiplin sekolahnya. Tadi itu yang dicontohkan oleh Mas Noval. Nah, monggo sampean jelaskan pendapat sampean tentang peduli dan berikan contohnya juga. Nah, monggo Mas Haki. Peduli menurut saya yaitu memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak acuh tak acuh. Seperti contohnya itu ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita harus peduli kepada mereka. Kita harus menolong dengan sebisa kita agar teman kita itu bisa senang dan tidak ada lagi beban dalam dirinya. Nah, terima kasih Mas Haki sudah menjelaskan pendapatnya tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang peduli, yaitu harus memiliki sifat perhatian terhadap lingkungan di sekitar dan juga tidak acuh tak acuh. Juga dicontohkan misal ketika ada teman yang lagi kesusahan, kita harus perhatian kepada teman, kita harus menolong, harus peduli, yaitu dengan cara menolong, memberikan solusi atau memberikan bantuan. Pendapat yang bagus dari Mas Hafi, contohnya juga bagus juga. Berikutnya yang dapat kertas adil, siapa? Namanya? Nazil. Mas Nazil, kelas pinten Mas? Kelas 3 MTS, masih MTS. Kelas 3 MTS dapat kertas adil. Monggo sampean jelaskan pendapatnya sampean tentang adil dalam kehidupan itu ya apa, dan juga sampean berikan contohnya. Sampean berikan contohnya tentang adil. Monggo Mas Nazil. Jadi di sini saya akan menerangkan adil. Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya seperti saya menjadi presiden, itu kita harus adil pada rakyatnya. Jangan memihak antara satu dengan yang lain. Apabila yang kaya dan yang miskin itu harus disetarakan. Mas Nazil barusan menjelaskan pendapatnya tentang adil. Pendapatnya yaitu menurut Mas Nazil, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dikasih contoh juga yaitu ketika Mas Nazil nanti suatu saat menjadi presiden, amin ya, menjadi presiden, Mas Nazil harus adil, yaitu tidak memandang atau tidak pilih kasih terhadap rakyatnya, juga menyetarakan yang kaya dan yang miskin. Itu cukup adil juga, bagus juga contohnya dari Mas Nazil. Berikutnya yang dapat kertas apa? Mandiri. Nah, dapat kertas mandiri. Siapa yang dapat kertas mandiri? Namanya? Mas Faror. Kelas berapa Mas? Oh, sudah lulus. Lulus SMK apa MA? MA. Sudah lulus MA gitu. Jadi anak pondok pasti paham tentang mandiri, juga pasti punya pendapat sendiri tentang mandiri. Monggo sampean jelaskan mandiri menurut sampean itu apa dan berikan contohnya. Action.
Menurut saya tentang mandiri yaitu ketika kita diberi PR saat sekolah, yaitu kita mengerjakan sendiri tanpa menyontoh dan lain-lain. Barusan Mas Wahror, Mas Wahror menjelaskan tentang mandiri. Anak pondok pasti paham apa itu mandiri. Mandiri secara garis besar yaitu tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain, itu namanya mandiri. Seperti contoh ya, ketika anak pondok nyuci pakaian pasti nyuci sendiri. Tidak mungkin anak pondok nyuruh orang tuanya atau saudara-saudaranya. Penjelasan yang cukup bagus barusan juga dari Mas Wahror. Penjelasan yang simple tapi juga bagus. Berikutnya yaitu yang dapat kertas bertuliskan sederhana. Siapa? Namanya Daniel. Kelas berapa, Mas? 1 MA. Kelas 1 MA. 1 MA sekarang ini. 1 MA. Monggo sampean jelaskan, Mas, apa itu sederhana menurut pendapat sampean, menurut pendapat atau pemikirannya anak pondok. Monggo sampean jelaskan. Action. Jadi menurut saya sederhana itu tidak berlebihan dalam segala hal. Seperti contoh, apabila kita membeli barang itu belilah barang secukupnya, sesuai kebutuhan. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Daniel, kelas 1 MA, menjelaskan atau memberikan pendapat tentang sederhana. Sampean juga anak pondok. Sampean anak pondok juga pasti hidupnya sederhana, tidak terlalu berlebihan. Dalam contoh ya pakaian, sampean berpakaian ya seadanya, sampean makan juga seadanya. Sampean makan juga tidak muluk-muluk, tidak pilih-pilih, sampean apa saja pasti mau oleh anak pondok. Jadi saking sederhananya anak pondok itu semuanya dimakan. Jadi menimbulkan sifat tamak juga. Nah, itu penjelasan yang cukup bagus juga dari Mas Daniel. Berikutnya yang kebagian kertas kerja keras. Kalau yang terakhir ini, yang terakhir kerja keras siapa? Siapa? Faruk. Mas Faruk kelas ini kan, Mas? Kelas 2 MA. Kelas 2 MA. Kakak kelasnya Mas Daniel. Tapi kok kayak pantesan Mas Daniel yang jadi kakak kelas. Monggo Mas Faruk sampean jelaskan menurut sampean apa itu kerja keras dan berikan juga contohnya. Monggo, Mas. Ya, jadi definisi kerja keras menurut saya sendiri adalah melakukan sesuatu dengan penuh tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Saya contohkan pada diri saya sendiri saat melakukan ujian. Jika saya menginginkan ujian yang nilai terbaik di dalam kelas, maka saya harus rajin belajar dan bekerja keras untuk mendapatkan nilai terbaik tersebut. Seperti ada kutipan dari bahasa Arab di kitab Mahfudat, yaitu mayadra yahsad, yang artinya barang siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya. Ya, terima kasih buat tadi mas-mas yang menjelaskan pendapatnya masing-masing tentang 9 nilai pendidikan anti korupsi. Mereka menjelaskan cukup bagus, cukup gamblang, contohnya juga cukup bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka sudah membantu saya untuk membuat video tentang pendidikan nilai anti korupsi. Apabila saya ada salah kata atau mereka atau anak-anak tadi juga salah dalam menyebutkan definisi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.